Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baik kita berdoa masing-masing masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, Ibu cek absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? 3, Bu. Apa alasannya? Izin, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Hanya Tika kan? Iya, Bu. Pada hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan bulat, apa saja yang terdiri dari bilangan bulat, dan hubungan bilangan bulat dengan garis bilangan. Setelah itu, kalian akan mengerjakan permasalahan dari bilangan bulat. Langsung saja, siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu bilangan bulat? Belum. Oke, jelaskan terlebih dahulu ya, silahkan simak. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Nah, bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan huruf Z kapital. Positif, negatif, dan nol. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan apa hubungan dari bilangan bulat dengan garis bilangan. Sebelumnya ada yang sudah tahu atau melihat bagaimana garis bilangan? Sudah, Bu. Sudah. Apakah Ibu bisa menggambarkan garis bilangan? Silakan maju, Ibu. Masalah. Ibu mau menggambar. Nah, sekali ya, beri tepuk tangan temannya. Nah, ini adalah garis bilangan. Bagaimana kita menghubungkan garis bilangan dengan bilangan bulat? Garis bilangan ini dapat kita gunakan untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini, dari 0, 1, 2, 3, 4 itu bilangan positif. Jadi kalau dia loncatnya ke kanan itu bilangan positif. Jika dia loncatnya ke kiri itu bilangan negatif. Nasab. Nah, Ibu ada contoh nih tentang permasalahan bilangan bulat. Di sini Ibu akan membacakan permasalahannya ya. Lia berada pada kaki gunung dengan suhu 5 derajat Celcius. Lalu ketika ia naik ke puncak gunung, suhu di sana turun menjadi minus 3 derajat Celcius. Jadi berapa suhu di puncak gunung tersebut? Ada yang tahu? Belum. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Diketahui pada saat Lia berada di kaki gunung, berapa Celcius tadi? 5 derajat? 5 derajat. Kaki gunung 5 derajat Celcius. Lalu pada saat dia naik itu turun menjadi turun hingga minus 3 derajat Celcius. Nah, yang ditanya tadi berapa derajat
suhu di puncak tersebut, di puncak gunung tersebut nah, kita gambarkan dulu garis bilangannya untuk mengetahui berapa derajat suhu di puncak gunung tersebut. Nah, tekanan tadi apa anak bilangan apa? Positif. Nah, 5 derajat ini bilangan positif atau negatif? Positif. Positif. Jadi meloncat ke Kanan. sebanyak berapa? Ayo. 5. Nah, jadi loncat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panahnya itu menuju ke Kanan. Nah, sekali. Lalu pada saat di puncak, suhu itu turun hingga minus 3 derajat. Jadi kalau dia minus, itu bilangan apa? Negatif. Jadi loncat ke Kiri. sebanyak berapa anak? 3. Oke, dari 5 kita loncat ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Kita tarik panah ke atas menuju loncatan terakhir, yaitu 2. Ini membuktikan bahwa derajat suhu di puncak gunung tersebut adalah 2 derajat Celcius. Kalau kita hitung secara manual, bilangan 5 derajat dikurang 3 derajat Celcius itu 2 derajat. Jadi benar ya anak-anak, dengan menggunakan garis bilangan kita dapat mengetahui berapa derajat suhu di puncak gunung tersebut. Oke. Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi bilangan bulan itu bukan hanya dalam konteks suhu udara, bisa juga dalam konteks dalam konteks jual beli. Di sini ibu ada satu contoh permasalahan dalam jual beli. Sebelumnya, apakah kalian sudah membentuk kelompok yang tentang kemarin? Sudah, Bu. Silakan duduk per kelompoknya ya. Sudah, Bu. Ibu bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan isi terlebih dahulu ya, nama anggotanya dan kelompok berapa. Apakah sudah, Nana? Sudah, Bu. Silakan kalian buka LKPD-nya, lihat pada bagian tujuan, petunjuk dan langkah-langkah. Itu silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Apakah sudah Nana membacanya? Sudah, Bu. Langsung buka fase 1 ya. Baca terlebih dahulu permasalahannya. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Iya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ibu. Ini mana, Bu? Dari mana ya? Bisa? Bisa? Ini gimana? Oh iya anak-anak, kan tadi ibu tuh mengerjakannya dari 1 ya. Nah di sini kita mulai dari angka 5. 5 itu ada 5.000. Jadi kalau dia 25.000 berarti loncatnya sebanyak 5 kali. Oke, pintar. Apakah sudah mengerjakan fase 1? Sudah, Bu. Lanjut ya ke fase 2. Kan kalian tentukan dulu yang mana bilangan positif dan mana bilangan negatif. Ini matematika ya. Kira
ya. Ya. Kita cari dulu dari sini, dari 0 ke kanan kan. Nah, sampai ke 25. Sini ada sayang. Nah, lalu kan udah tuh 15. Jadi loncatnya sebanyak, loncat ke kirinya sebanyak 3 kali 15. 1, 2, 3. Jadi baru tarik panah lagi ke sini, dari sini ke kiri. Kalau dia ke kiri itu negatif kan, ini kan negatif. Jadi loncatnya ke kiri. Kalau dia negatif, kalau dia positif loncatnya ke kanan. Jadi di sini berhentinya di angka 10. Jadi 25.000 dikurang 15.000 itu 20.000. Jadi sisa uang deko berapa? 10.000. Sudah model fase 2? Sudah Bu. Lanjut ya ke fase 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh panggil Ibu. Paham anak-anak cara mengerjakannya tadi? Paham Bu. Tunggu ya. Sudah fase 3? Sudah Bu. Paham semuanya? Silakan kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok mana? Boleh. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju mempresentasikannya. Kalau mau berdua nggak apa-apa. Jelaskan, kan ada dua pertanyaan. Bagus sekali ya mau maju. Ya. Dijelaskan ya dalam pertanyaannya. Perhatikan teman-temannya yang maju. Ya Bu. Kita dalam kuis. Per individu ya, bukan per kelompok. Makanya perhatikan. Kerjakan sama-sama tugasnya. Ada masalah? Enggak Bu. Paham kan? Paham. Ya, sebulan dulu. Kalau dalam masjid dia anak jarang yakin. Oke, bisa langsung dijelaskan?
perhatikan ya. Pertama diketahui hari Senin keuntungannya 25.000, hari Selasa mengalami kerugian sebesar 15.000, lalu hari Rabu mendapat keuntungan lagi sebesar 10.000. Yang ditanya sisa uang deko setelah kerugian dan jumlah uang deko setelah keuntungan lagi. Adapun menentukan tanda bilang positif dan bilang negatifnya, pada hari Senin itu positif 25.000, pada hari Selasa itu negatif 15.000, dan pada hari Rabu positif 10.000, dan akan negatif pada nanti. Baik, selanjutnya yaitu menghitung sisa uang deko setelah mengalami kerugian pada hari Selasa. Nah, di sini yang pertama tadi ada Senin itu keuntungannya 25.000, maka kita katakan dari 0 loncat 5 langkah karena skalanya 5, jadi 5 langkah ke 25. Kemudian dia mengalami kerugian pada hari Selasa. Kalau kerugian maka negatif. Kemudian kita loncat ke kiri sebanyak 3 kali, maka kita memperoleh itu positif 10. Maka sisa uang deko setelah mengalami kerugian pada hari Selasa yaitu 10.000. Kemudian Sama Nana jawabannya. selanjutnya itu menghitung jumlah uang deko setelah mengalami keuntungan lagi pada hari Rabu. Nah, jadi tadi sudah dapat kerugian itu sisanya 10.000, maka dari 10 kemudian dapat lagi keuntungan 10.000, maka kita loncat sebanyak 2 ke arah kanan, maka kita memperoleh yaitu 20. Maka didapat 10.000 ditambah 10.000 itu sama dengan 20.000. Jadi jumlah uang deko sekarang adalah 20.000. Ada yang sama jawabannya Nana? Sama, Bu. Oke, benar sekali ya yang dikerjakan oleh kelompok 2 ini. Akan tetapi Ibu koreksi ya dari sini. Diketahui tadi kan sisa uangnya itu 10.000. Jadi kita loncat dulu dari sini, dari 0 ke kanan mengarah 10.000. Lalu kita tarik dari angka 0 ke kanan menuju ke 10. Lalu dia mendapatkan keuntungan lagi sebanyak 10.000. Karena 10.000 itu positif, maka loncat ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi 1, 2. Nah, dari angka 10 kita tarik lagi panah menuju ke 20. menuju ke kanan. Ya, ke 20 juga. Jadi diketahui di sini jumlah uang deko setelah mengalami kerugian dan keuntungan lagi itu adalah 20.000. Oke, bagus sekali ya kelompok 2. Selamat tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan isi dulu kesimpulan dan tabel refleksinya. Nanti Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan dari pelajaran ini. Apakah sudah anak-anak memberi kesimpulan, membuat kesimpulan? Sudah? Ada yang ingin memberi kesimpulan? Atau Ibu tunjuk? Silakan kepada Yola beri kesimpulannya pada hari ini. Sebentar belum selesai.
nggak berdiri ya. Baiklah, untuk kesimpulan hari ini, melalui operasi bilangan bulat yang telah kita pelajari, kita dapat mengetahui operasi bilangan bulat seperti penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Oke. Beri tepuk tangan untuk temannya. Sekali ya. Oke, sekarang kita akan melakukan kuis. Di sini ibu minta individu ya kuisnya karena ibu ingin mengetahui nih mana yang memperhatikan dan mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, silakan buka HP-nya. Bawa HP semua kan? Bawa. Silakan buka Chrome. Sari. Lalu klik join again. Join in game. Chrome atau Google bisa ya. Sudah? Belum, Bu. Kalau sudah join again, masukkan kode yang ada di situ ya. Lalu kalian bisa letakkan nama kalian dan ganti ikonnya. Tahu di mana ganti ikonnya? Itu di situ. Ayo, 3 orang lagi. Kita tunggu. Di sini gamenya itu kita bermain lomba-lomba racing, apa itu racing? Lomba cepat-cepatan. Udah masuk semua apa belum? Sudah, Bu. Satu lagi. Oke, sudah ya. Ibu mulai ya. Siap? Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, kalian kerjakan dulu soal yang ada di situ, maka icon kalian akan maju selama 1 menit ya. Ini waktunya. Siapa yang paling jauh itu akan jadi pemenangnya. Klik ininya. Nah, ininya. Diklik ya, udah menjawab. Yang di atas itu maaf ya. Ayo, siapa yang paling depan tuh? Waktunya 20 detik lagi ya. Siapa yang paling jauh itulah pemenang. Ibu berapa dia, Bu? Ini apa, Bu? Ya, oke, sudah dapat ya pemenangnya. Silakan maju. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oh, yang dikalah. Ayo silakan maju teman-teman. Anak-anak, maju ayo pemenangnya. 1, 2, 3. Ibu kasih. Iya. Iya, kan individu. Ayo maju. Oh, ya aku nggak tahu itu tuh aku. Ayo, siapa lagi? Yang lain jangan berkecil hati ya, masih ada pertemuan selanjutnya. Oke, kami mau. Nanti baliknya tak sama teman-temannya ya, Kak. Nih, reward bagi yang belajar hari ini. Menyimak. Kalian juga menyimak kan? Menyimak Ya, bukan, Bu. Semangat lagi ya. Next pertemuan kita akan mengadakan quiz lagi. Silakan foto kalian. Kasih urut. Sudah? LKPD-nya silakan dikumpul. Terima kasih. Nah, karena kuis kita sudah mengadakan kuis hari ini,
Ibu bebaskan tugas untuk minggu ini ya. Jadi sini bakal menyimpulkan kembali pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa anak-anak? Bilangan bulat. Nah, apa tadi bilangan bulat itu? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Bilangan bulat tadi dilambangkan dengan huruf Z kapital. Terus apa tadi hubungan garis bilangan dengan bilangan bulat? Untuk apa? Ayo. Untuk menghitung operasi penjumlahan, pengurangan dan penjumlahan, pengurangan bilangan bulat. Oke, sudah paham ya materi hari ini? Paham. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan gambaran untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari bilangan rasional. Ibu minta kalian membaca buku paket pada bilangan rasional. Minggu depan Ibu akan tanya apa itu bilangan rasional. Paham? Paham. Oke, sebelum itu silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Minggu depan pada bilangan nasional kita akan mengadakan kuis lagi. Jadi anak-anak belajar yang benar ya. Nanti akan ada pemenangnya lagi. Ya, Bu. Jangan yang kecil hati ya yang tidak dapat hadiah tadi. Sedih, Ibu. Akan masih banyak pemenang lagi ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.